Setiap insan yang beriman sejatinya sedang menapaki jalan pulang, jalan menuju Allah. Hidup ini bukan sekadar urusan dunia, bukan hanya tentang bekerja, berkeluarga, atau mengejar cita-cita. Di balik semua itu, ada perjalanan ruhani yang halus, yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang terjaga. Perjalanan itu disebut suluk, perjalanan spiritual seorang hamba untuk mengenal, mendekat, dan menyatu dalam cinta kepada Sang Pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, untuk apa sebenarnya kita hidup? Mengapa hati kita sering gelisah meski semua keinginan dunia telah kita genggam? Mengapa rasa hampa masih menyelinap di sela-sela kesenangan yang seolah lengkap? Mungkin karena ada sesuatu yang belum kita sentuh, bagian terdalam dari diri kita yang merindukan Allah. Kita sering sibuk memperindah dunia luar, tapi melupakan taman yang ada di dalam hati. Kita rawat tubuh dengan pakaian, rumah, dan makanan, tapi lupa memberi santapan untuk jiwa. Bukankah aneh bila seorang hamba memoles cermin tapi tak pernah menatap wajahnya sendiri? Hidup ini bukan sekadar tentang mencari rezeki, mengejar jabatan, atau membangun nama besar. Hidup adalah perjalanan panjang menuju Tuhan. Kita berjalan dari Allah, hidup bersama Allah, dan akhirnya kembali kepadanya. Tapi, sudahkah kita tahu jalan pulang itu? Jalan yang disebut oleh para sufi sebagai suluk, perjalanan batin menuju kehadiran ilahi. Mungkin kita pernah mendengar istilah syariat, tarekat, dan hakikat. Tapi apakah kita benar-benar memahami maknanya dalam kehidupan? Syariat menjaga langkah lahir agar tidak tersesat. Tarekat menuntun jiwa agar tetap hidup dalam zikir. Dan hakikat membuka tabir makna di balik semua amal, agar kita mengenal Allah bukan sekadar lewat kata tapi lewat rasa. Pernahkah kita bertanya, mengapa hati tak tenang meski sudah rajin beribadah? Mengapa doa terasa berat, zikir terasa kering, dan sujud terasa hambar? Mungkin karena kita masih berjalan di pinggir jalan suluk, belum masuk ke kedalaman zikir, muraqabah, dan khalwat yang membersihkan hati dari kegelapan dunia. Jalan suluk bukan jalan mudah. Ia penuh ujian, penuh air mata, penuh pertanyaan yang kadang tak terjawab dengan logika. Inilah yang disebut sebagian ulama sebagai azab suluk. Ujian yang datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membersihkan. Agar kita belajar fana dari keakuan dan hidup hanya dalam baqa, keberadaan bersama Allah. Dalam setiap langkah, kita akan sadar bahwa ilmu tanpa bimbingan bisa menyesatkan, semangat tanpa ikhlas bisa menjerumuskan. Karena itu, seorang salik membutuhkan seorang mursyid, pembimbing ruhani yang menuntun dengan cahaya ilmu dan kasih sayang. Tanpa mursyid, jalan hati bisa gelap, seperti musafir yang berjalan di malam tanpa bintang. Tapi sesungguhnya, mursyid terbesar adalah kesadaran diri bahwa segala sesuatu datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Ketika hati ikhlas menerima, tawakul atas segala ujian, dan bersyukur atas sekecil apapun nikmat, disitulah suluk kita menjadi nyata. Barangkali inilah mengapa hidup sering terasa berat, karena Allah sedang mengajari kita berjalan. Bukan dengan kaki, tapi dengan hati. Bukan untuk mencapai dunia, tapi untuk kembali kepadanya. Dan setiap rasa sakit, kehilangan, dan kegelisahan yang kita alami, mungkin hanyalah tanda bahwa Allah sedang menuntun kita menuju keheningan yang sejati. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam perenungan ini, cobalah tarik napas perlahan. Tenangkan hatimu sejenak dari hiruk-pikuk dunia, sebab yang akan kita bahas bukan sekadar ilmu, tetapi perjalanan jiwa menuju Sang Pemilik Cahaya. Pernahkah engkau bertanya pada dirimu sendiri, apakah selama ini kita hanya menjalankan syariat tanpa benar-benar merasakan getaran cinta di balik setiap sujud? Apakah kita sudah menempuh tarekat atau masih terjebak di permukaan ibadah tanpa menyelam ke maknanya? Dan apakah hati kita sudah menyentuh hakikat, tempat di mana yang tersisa hanyalah keheningan antara hamba dan Tuhannya? Jika pertanyaan-pertanyaan itu menggugah jiwamu, maka duduklah sejenak. Mari kita renungi bersama makna syariat, tarekat, dan hakikat dalam cahaya yang lembut
dan menenangkan. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like agar lebih banyak hati yang ikut merenung bersama kita. Tekan juga subscribe dan nyalakan loncengnya, karena setiap pekan kita akan menelusuri lagi jalan-jalan sunyi yang membawa hati semakin dekat kepada Allah. Suluk adalah perjalanan hati menuju cahaya Allah. Ia bukan sekadar langkah kaki, tapi perjalanan jiwa dari kesadaran lahir menuju kedalaman batin. Dalam setiap tahapnya, ada arah, ada makna, dan ada keindahan yang menuntun seorang hamba untuk mengenal Tuhannya lebih dalam. Dalam tasawuf, ada 3 pilar yang menopang perjalanan ini: syariat, tarekat, dan hakikat. 3 wajah dari satu kebenaran, 3 jalan yang mengantar menuju satu tujuan: kedekatan dengan Allah. Syariat adalah pondasi. Ia menjaga agar langkah tidak tersesat. Ia mengatur bagaimana seorang hamba beribadah, berbicara, bersikap, dan berhubungan dengan sesama. Syariat adalah baju yang menjaga kehormatan iman dari kotoran dunia. Namun, siapapun yang hanya berhenti di syariat belum mengenal keindahan perjalanan. Sebab syariat hanyalah kulit dari buah kehidupan. Ia melindungi, tapi bukan inti. Maka dibukalah jalan kedua, tarekat, sebagai kedalaman dari amal lahir menuju makna batin. Tarekat mengajarkan bahwa setiap ibadah memiliki ruh. Shalat bukan sekadar gerak, tapi dialog. Puasa bukan sekadar menahan lapar, tapi latihan menundukkan hawa nafsu. Zakat bukan hanya memberi, tapi melepaskan ego. Tarekat adalah jalan bagi hati untuk hidup dalam kesadaran Allah. Ia mengajarkan zikir yang bukan hanya di lidah, tapi di napas. Ia menanamkan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah di setiap detik hidup. Ketika seseorang tekun dalam tarekat, maka hakikat akan tersingkap. Hakikat adalah kebenaran yang membuat seorang hamba sadar tidak ada yang wujud selain Allah. Setiap makhluk hanyalah cermin dari keberadaannya. Disinilah suluk mencapai puncak perenungan. Bahwa ibadah bukan lagi sekadar kewajiban, tapi kebutuhan. Bukan lagi beban, tapi kebahagiaan. Karena yang dicari bukan pahala, melainkan perjumpaan. Syariat menjaga bentuk, tarekat membangun ruh, hakikat menyingkap makna, seperti air yang mengalir dari sumber, menempuh sungai, dan bermuara di laut keabadian. Semua berawal dari Allah dan berakhir kepadanya. Namun, 3 aspek ini tak bisa dipisahkan. Syariat tanpa tarekat adalah kering, tarekat tanpa syariat adalah sesat, dan hakikat tanpa keduanya adalah ilusi. Orang yang berhenti di syariat akan sibuk menilai, orang yang berhenti di tarekat akan sibuk berlatih, tapi orang yang mencapai hakikat akan sibuk mencintai. Ia melihat kasih Allah dalam setiap hal, bahkan dalam ujian. Maka, jalan suluk bukan jalan baru, tapi penyadaran kembali terhadap makna ibadah. Ia menghidupkan yang lahir, menghangatkan yang batin, dan menyalakan cahaya di tengah kegelapan dunia. Bila hati mulai gelisah, bila ibadah terasa hampa, maka mungkin bukan hidup kita yang berat, tapi hati kita yang belum masuk ke jalan ini. Jalan yang mengantar dari ketaatan menuju keikhlasan. Dan ketika seorang hamba memahami 3 pilar ini, syariat, tarekat, dan hakikat, maka hidupnya akan menjadi ibadah yang tak pernah berakhir. Ia bekerja dengan zikir, beribadah dengan cinta, dan beristirahat dengan syukur. Itulah awal dari suluk sejati, ketika hidup menjadi jalan pulang yang indah, ketika setiap langkah, setiap napas, dan setiap peristiwa menjadi zikir yang tak pernah berhenti. Zikir, muraqabah, dan khalwat untuk pembersihan hati. Zikir adalah napas kehidupan bagi jiwa. Tanpa zikir, hati akan kering seperti daun yang gugur tanpa akar. Ia kehilangan arah, kehilangan makna, dan kehilangan cahaya. Zikir sejati bukan hanya lafaz di lidah, tapi kesadaran penuh di hati. Saat seseorang mengucap Allah, sejatinya ia sedang memanggil sumber kehidupan dalam dirinya. Dalam khalwat, kesendirian yang penuh kesadaran, seorang salik duduk dalam diam. Dunia ditinggalkan sementara, hati ditenangkan. Ia berbicara dengan Tuhannya tanpa suara, tapi penuh makna. Di sana, muraqabah menjadi hidup. Ia merasa dilihat, disapa, dan dijaga oleh Allah. Tak ada yang tersembunyi, tak ada yang terlupa.
setiap gerak hati terasa disaksikan oleh kasih yang abadi. Dalam zikir, seorang hamba membersihkan cermin hatinya dari debu dunia. Dalam muraqabah, ia memandang ke arah cahaya. Dan dalam khalwat, ia belajar mendengar suara Tuhan dalam keheningan batinnya. Kadang, di tengah khalwat, air mata jatuh tanpa sebab. Bukan karena sedih, tapi karena rindu. Rindu pada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, tapi dirasakan kehadiran ilahi. Zikir yang tulus akan menyalakan api cinta. Cinta yang membakar kesombongan, iri, dan dendam. Hingga yang tersisa hanyalah rasa damai yang lembut di dada. Namun zikir juga ujian. Saat hati lalai, ia akan terasa berat. Saat iman goyah, ia seakan sia-sia. Tapi justru disitulah rahasia kebangkitan hati. Sebab Allah mengajarkan kesabaran di balik pengulangan namanya. Muraqabah mengajarkan kedisiplinan batin. Ia melatih kita untuk hadir dalam setiap momen. Tidak hidup di masa lalu, tidak gelisah akan masa depan, tapi tenang dalam saat ini bersama Allah. Khalwat bukan pelarian, tapi penyadaran. Ia bukan menjauh dari dunia, tapi belajar melihat dunia dengan pandangan baru. Pandangan yang jernih dari hati yang suci. Dalam zikir dan khalwat, seorang hamba belajar membungkam egonya. Ia melepaskan kontrol, menyerahkan segalanya kepada Sang Pemilik hidup. Dan perlahan, ketika hati sudah bersih, dunia tak lagi menakutkan. Segala yang terjadi diterima dengan tenang, karena ia tahu tidak ada yang kebetulan dalam takdir Allah. Hati yang berzikir adalah hati yang hidup. Ia memandang dengan kasih, berbicara dengan lembut, dan berbuat dengan tulus. Sebab setiap tindakannya adalah pantulan dari zikir yang bersemayam di dalamnya. Inilah pembersihan sejati, bukan dari kotoran lahir, tapi dari keruhnya hati. Bukan dari dosa masa lalu, tapi dari kesombongan yang masih melekat. Maka, barang siapa ingin mengenal Allah, hendaklah ia mulai dengan zikir. Sebab disitulah segala perjalanan bermula, dari mengingat menuju mengenal, hingga menyatu dalam cinta. Dalam setiap perjalanan menuju Allah, tidak ada jalan yang benar-benar lurus tanpa tikungan. Tidak ada suluk tanpa ujian. Sebab ujian adalah bahasa cinta yang halus. Cara Allah berbicara kepada hati yang ingin mendekat kepadanya. Para sufi menyebutnya azab suluk, bukan karena Allah murka, tetapi karena hati yang sedang dibersihkan sering terasa perih. Seperti emas yang dimasukkan ke dalam api, bukan untuk dihancurkan, tapi untuk dimurnikan dari kotoran. Ujian dalam suluk bisa datang dalam bentuk kehilangan, kesepian, atau kegelisahan yang dalam. Ada masa ketika zikir terasa hampa, doa terasa sunyi, dan khalwat terasa gelap. Seolah-olah Allah menjauh, padahal justru ia sedang mendekat. Di tahap inilah banyak hati mundur. Mereka mengira jalan ini terlalu berat, terlalu sepi. Padahal, kesepian itulah gerbang perjumpaan. Sebab hanya hati yang hening, yang mampu mendengar bisikan lembut dari Tuhan. Azab suluk bukan siksaan, tapi penyadaran. Ia memisahkan antara cinta sejati dan cinta yang pura-pura. Antara ibadah karena harapan dunia, dengan ibadah karena kerinduan akan Allah. Saat seorang salik diuji, sebenarnya Allah sedang menyingkirkan aku di dalam dirinya. Rasa sombong, keinginan untuk dipuji, atau ketergantungan pada makhluk, semua dilebur, agar yang tersisa hanyalah Allah. Maka, ketika air mata jatuh di tengah malam, jangan buru-buru menghapusnya. Bisa jadi, itulah tanda bahwa Allah sedang membersihkan hati kita dari segala selainnya. Kadang ujian datang bukan karena kita salah, tapi karena Allah rindu ingin mendengar doa kita lebih lama. Kadang hidup dibuat sempit agar kita mau menengadah, bukan karena Allah ingin menghukum, tapi karena Ia ingin kita kembali bergantung padanya sepenuhnya. Ujian adalah bentuk perhatian, sebab hati yang sedang diuji adalah hati yang sedang dibentuk. Tidak ada mutiara tanpa luka kerang, dan tidak ada kekasih Allah tanpa cobaan yang mendidik kesabaran. Dalam setiap ujian, Allah sedang bertanya pada kita, "Masihkah engkau mencintaiku meski aku tidak memberimu apa-apa?" Dan jawaban dari seorang salik sejati adalah, "Ya Allah,
engkaulah cukup bagiku, bahkan ketika segalanya hilang. Jika seorang salik mampu melewati fase ini, maka ia akan naik ke makam yang lebih tinggi. Hatinya tidak lagi terguncang oleh kehilangan, tidak lagi gentar oleh ketidakpastian, karena ia telah memahami segalanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inilah pemurnian sejati. Ujian bukan lagi dianggap beban, tapi anugerah. Air mata bukan lagi tanda lemah, tapi bukti bahwa hati masih hidup. Kesulitan bukan lagi musibah, tapi undangan menuju ketenangan. Dalam setiap kepedihan, ada rahasia yang disembunyikan. Allah tidak pernah menaruh sesuatu, kecuali ada hikmah di baliknya. Dan seringkali, hikmah itu baru terlihat setelah hati kita berserah sepenuhnya. Maka, setiap kali Allah menguji, katakanlah dengan lembut dalam hati, "Ya Allah, jika ini jalan untuk lebih dekat kepadamu, maka aku rela. Jika ini caramu mencintaiku, maka aku ingin tetap di sini." Karena di balik rasa sakit, ada cinta yang sedang tumbuh. Azab suluk hanyalah nama lain dari kasih sayang yang keras. Ia mengikis, menekan, bahkan menghancurkan ego. Tapi setelah badai itu reda, hati menjadi jernih, lembut, dan penuh cahaya. Disitulah seorang salik lahir kembali, bukan sebagai orang baru, tapi sebagai jiwa yang telah mengenal Tuhannya dengan sebenar-benar cinta. Dalam perjalanan panjang seorang salik, ada satu fase di mana segala rasa tentang aku mulai luluh. Bukan karena hilang kesadaran diri, tapi karena kesadaran itu telah berpindah arah dari ego menuju Allah. Inilah yang disebut fana, sirnanya keakuan di hadapan keagungan Tuhan. Dan dari kehancuran itulah lahir baqa, keberadaan sejati bersama Allah, sebagaimana embun yang lenyap di bawah sinar matahari, namun bukan musnah. Ia berubah menjadi cahaya, menjadi bagian dari keindahan pagi. Fana bukan berarti tidak ada, tetapi berarti tidak lagi menggantungkan diri pada selain Allah. Ketika seorang hamba telah fana dari dunia, ia tidak lagi dikuasai oleh harta, pujian, atau bahkan penilaian manusia. Ia hidup dalam dunia, tetapi hatinya bebas dari dunia. Inilah hakikat baqa, hidup dalam Allah, bukan hanya untuknya. Seperti dikatakan oleh Imam Junaid al-Baghdadi, air laut fana dalam laut bukan hilang tetapi bersatu. Dalam fana, seorang salik merasakan kehilangan dirinya. Dalam baqa, ia menemukan dirinya yang sejati. Ia tak lagi berkata, "Aku mencintai Allah," tapi justru Allah lah yang mencintaiku. Setiap napasnya menjadi zikir, setiap diamnya menjadi doa. Disinilah maqam mahabbah, cinta ilahi, tumbuh. Bukan cinta karena nikmat, tapi cinta karena makrifat. Cinta yang membuat seorang hamba tetap tersenyum meski diuji, tetap tenang meski kehilangan segalanya. Maqam mahabbah tidak bisa dicapai hanya dengan ilmu, tapi dengan luka yang diterima dengan ridha. Karena setiap luka yang diterima di jalan Allah adalah tanda kasih yang tersembunyi. Allah tidak menolak hambanya, tetapi sedang membersihkannya dari karat dunia yang menutupi cahaya hatinya. Begitulah, setiap air mata seorang salik adalah tinta yang menulis kisah cintanya dengan Tuhan. Dan dalam setiap kesunyian zikirnya, Allah berbisik lembut ke dalam hatinya, "Aku bersamamu." Fana dan baqa adalah dua sayap menuju keabadian jiwa. Satu meleburkan ego, yang lain menegakkan ketenangan. Satu menghancurkan dunia dari hati, yang lain membangun surga di dalamnya. Dan siapapun yang telah sampai di tahap ini, ia tak lagi mencari tanda, karena seluruh ciptaan adalah tanda itu sendiri. Ia tak lagi mengejar surga, sebab hatinya telah menjadi taman tempat Allah menurunkan rahmat-Nya. Namun jangan disalahpahami, fana bukan berarti melupakan kewajiban. Seorang salik yang fana justru semakin tekun dalam syariat, sebab ia tahu syariat adalah cermin bagi cinta. Ia tetap salat, berzakat, berbuat baik, tapi tanpa pamrih. Ia tidak ingin dikenal sufi, tidak ingin dipuji alim, karena hatinya telah tenang. Cukup Allah yang tahu perjalanan rahasianya. Dalam fana, ia kehilangan nama. Dalam baqa, ia menemukan makna. Dalam fana, ia terhapus dari dunia. Dalam baqa, ia hadir untuk dunia.
Mereka yang fana adalah hamba yang telah melepaskan diri dari belenggu. Aku harus, aku ingin, aku punya. Dan mereka yang baqa adalah hamba yang telah hidup dalam Allah yang menghendaki, Allah yang memberi, Allah yang menjaga. Inilah kedewasaan spiritual sejati. Saat cinta bukan lagi kata, tapi keadaan. Setiap sujud menjadi keheningan yang hidup. Setiap jikir menjadi arus yang menuntun ke samudra tak terbatas. Dalam kesunyian malam, ia duduk di antara fana dan baqa, di antara lenyap dan kekal. Sampai akhirnya, yang tersisa hanyalah kehadiran Allah yang menyelimuti seluruh jagat hatinya. Dan ia pun tahu, seluruh perjalanan hidup hanyalah satu kalimat panjang dari cintanya. Dalam setiap perjalanan ruhani, seorang salik ibarat pengembara di padang luas. Ia membawa niat yang suci, tapi jalannya sering gelap dan berliku. Kadang ia mendengar bisikan yang ia kira datang dari nur ilahi, padahal dari hawa nafsu yang menyamar halus. Disinilah peran seorang mursyid, guru ruhani yang telah lebih dahulu menapaki jalan itu, menjadi pelita bagi yang mencari. Tanpa bimbingannya, seorang salik bisa tersesat, bukan karena niatnya buruk, tapi karena tak tahu arah pulang. Seorang mursyid bukan sekadar pengajar, tetapi penuntun hati. Ia tidak menuntut muridnya tunduk padanya, tapi menuntun agar muridnya tunduk pada Allah. Ia bukan hakim yang mengadili dosa, tapi cermin yang memantulkan hakikat diri. Setiap nasihatnya lahir dari pengalaman panjang melawan ego dan nafsu. Ia tidak hanya berbicara tentang Allah, tapi hidup dalam kesadaran bahwa setiap tarikan napas adalah miliknya. Ilmu seorang mursyid tidak diukur dari tebalnya kitab, tapi dari kejernihan hatinya. Ia paham bahwa ilmu tanpa adab hanyalah beban, dan adab tanpa ilmu hanyalah kebingungan. Dalam dunia modern yang serba cepat ini, banyak yang merasa cukup dengan pengetahuan, tapi lupa bimbingan. Padahal ilmu ibarat cahaya, dan mursyid adalah lentera yang menuntun, agar cahaya itu tidak membakar mata. Tanpa mursyid, seorang salik bisa terjebak dalam keangkuhan spiritual, merasa dekat, padahal masih jauh. Namun, untuk menerima bimbingan mursyid, dibutuhkan kerendahan hati. Karena tidak ada yang bisa dibimbing kecuali mereka yang mau belajar melepaskan keakuan. Mursyid bukan untuk disembah, tapi untuk diteladani. Bukan untuk digantungkan, tapi untuk mengarahkan pandangan kepada Allah. Ia seperti kompas yang menunjukkan arah utara, tapi tidak memaksa langkah kaki. Ia mengajarkan bukan dengan kata-kata, tapi dengan ketenangan, kesabaran, dan kasih yang menenangkan jiwa. Ilmu yang benar adalah ilmu yang menumbuhkan rasa takut dan cinta kepada Allah. Sekaligus, seorang mursyid sejati menanamkan keduanya secara seimbang, takut yang menahan dosa dan cinta yang menuntun kepada pengabdian. Karena ilmu tanpa rasa takut akan menjadikan seseorang sombong, dan ilmu tanpa cinta akan menjadikan ibadah terasa kering dan berat. Hanya dengan keduanya, hati bisa menapaki tangga makrifat dengan tenang. Dalam kisah para sufi terdahulu, ada banyak murid yang menempuh perjalanan bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan satu kalimat dari gurunya. Karena mereka tahu, satu kalimat dari hati yang bersih bisa menembus hati yang keras, seperti Rumi yang berguru kepada Syams Tabrizi, atau Imam Al-Ghazali yang menundukkan kepalanya di hadapan Allah setelah bertemu mursyid sejatinya. Kehidupan yang baru lahir dari bimbingan yang tulus. Dan mereka semua berangkat dari satu kesadaran. Tanpa guru, perjalanan batin hanyalah pencarian yang tak pernah selesai. Namun, mursyid hanyalah jembatan, bukan tujuan. Setelah seorang salik melewati jembatan itu, ia harus melanjutkan perjalanan bersama Allah. Ia tidak boleh berhenti pada sosok, tetapi harus sampai pada sumber. Sebab mursyid yang sejati akan selalu berkata, "Jangan lihat aku, lihatlah Dia yang membuatmu mencintaiku." Begitulah hakikat bimbingan dalam suluk, mengantar seorang hamba dari cinta kepada manusia menuju cinta kepada Robnya. Dalam kehidupan modern, peran mursyid bisa dihadirkan lewat ilmu dan keteladanan. Mungkin tidak selalu dalam bentuk seorang guru sufi dengan pakaian putih, tetapi bisa berupa seorang alim yang lembut, seorang sahabat yang mengingatkan dengan kasih, atau bahkan sebuah kitab yang menyentuh hati hingga membuatmu menangis di malam sunyi. Karena hakikat mursyid bukan sosok,
melainkan cahaya bimbingan yang mengarahkan hati kepada Allah. Maka jangan pernah remehkan pentingnya ilmu dalam perjalanan ini. Sebab tanpa ilmu, zikir bisa kehilangan arah. Tanpa bimbingan, khalwat bisa berubah menjadi kesepian. Ilmu mengajarkan jalan, mursyid menuntun langkah. Dan hanya dengan keduanya, perjalanan menuju Allah akan penuh cahaya dan keselamatan. Hidup ini bukan sekadar mencari kebenaran, tapi belajar agar kebenaran itu hidup di dalam diri kita. Ikhlas adalah akar dari seluruh amal. Tanpanya, ibadah hanyalah gerak tubuh tanpa jiwa. Ia adalah rahasia antara hamba dan Tuhannya. Tak terlihat, tak terucap, tapi dirasakan dalam kedalaman hati. Ikhlas bukan berarti tidak pernah lelah, tapi tetap berjalan meski lelah itu datang. Bukan berarti tidak pernah goyah, tapi tetap memilih Allah meski hati gemetar. Ia lahir dari keyakinan bahwa segala yang dilakukan bukan untuk dilihat manusia, tapi untuk dilihat oleh Allah semata. Dalam kehidupan modern yang penuh sorotan, ikhlas menjadi ujian yang paling halus. Kita bisa saja tampak beribadah, berdakwah, atau menolong, namun di balik semua itu, adakah sedikit ruang di hati yang masih mengharap pujian? Disinilah seorang salik harus terus mengintrospeksi diri. Ikhlas bukan dicapai dengan menghindari manusia, tapi dengan melatih hati agar tak lagi bergantung pada penilaian mereka. Ketika seorang hamba benar-benar ikhlas, dunia tidak lagi punya kuasa atas hatinya. Lalu datanglah tawakul, penyerahan diri yang penuh kepercayaan. Ia bukan sekadar berkata, "Aku pasrah," tetapi keyakinan mendalam bahwa segala sesuatu telah diatur dengan sempurna. Orang yang bertawakul bukanlah yang diam tanpa usaha, tetapi yang berusaha dengan sepenuh hati, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah tanpa keluh. Tawakul adalah ketenangan setelah badai doa, keyakinan setelah air mata, sebuah keadaan di mana hati berkata lembut, "Aku tahu engkau tidak pernah salah memilih untukku." Tawakul bukanlah tanda kelemahan, tapi kekuatan tertinggi seorang mukmin. Karena hanya hati yang yakin akan kebesaran Allah yang mampu melepaskan kendali dari genggamannya sendiri. Seorang salik yang telah sampai pada makam tawakul tidak lagi terbebani oleh hasil. Ia menanam dengan doa, menyiram dengan zikir, dan menyerahkan buahnya kepada kehendak Tuhan. Ia tidak lagi takut kehilangan, karena tahu bahwa tak ada yang benar-benar hilang dari mereka yang bertawakul kepada Allah. Dan dari ikhlas serta tawakul itu, lahirlah syukur. Syukur bukan sekadar ucapan Alhamdulillah saat menerima nikmat, tetapi kesadaran bahwa bahkan ujian pun adalah bentuk kasih sayang Allah. Ia membuat seorang hamba tersenyum di tengah kesulitan, karena ia tahu setiap kesedihan membawa hikmah yang tersembunyi. Syukur menjadikan hati ringan, wajah bercahaya, dan langkah tenang. Karena siapapun yang mampu bersyukur dalam sempit, akan dipenuhi lapang oleh rahmat yang tak terduga. Syukur juga berarti menyadari betapa sedikitnya peran kita dalam kehidupan ini, bahwa setiap rezeki, setiap nafas, setiap detik kesadaran adalah pemberian, bukan hasil semata. Syukur membuat hati tak berani sombong, karena tahu semua berasal dari Allah. Dan justru dalam kerendahan itulah Allah meninggikan derajatnya. Ikhlas mengajarkan kita untuk berbuat tanpa pamrih, tawakul mengajarkan kita untuk tenang dalam ketidakpastian, dan syukur mengajarkan kita untuk bahagia tanpa alasan duniawi. Ketiganya adalah tiga permata yang membentuk cahaya hati seorang salik. Tanpa salah satunya, perjalanan menuju Allah akan pincang dan mudah terhenti di tengah jalan. Dalam kehidupan sehari-hari, ketiga sifat ini dapat hadir dalam hal yang paling sederhana. Ketika engkau bekerja dengan niat mencari ridha Allah, itulah ikhlas. Ketika engkau menerima hasil yang tidak sesuai harapan, itulah tawakul. Dan ketika engkau tetap bersyukur atas setiap napas yang Allah izinkan, itulah syukur. Sederhana, namun disitulah letak kemuliaan seorang hamba sejati. Hidup ini akan terasa ringan bila dijalani dengan hati yang ikhlas, karena kita tak lagi menuntut dunia sesuai keinginan kita, tapi menyesuaikan diri pada kehendak Allah yang Maha Tahu. Tawakul membuat kita damai dalam setiap ketentuan, dan syukur menjaga hati tetap hidup di tengah keterbatasan. Begitulah jalan seorang salik, tenang, lembut, dan penuh keyakinan.
Pada akhirnya, ikhlas adalah permulaan suluk, tawakul adalah perjalanannya, dan syukur adalah hasilnya. Buah yang manis dari kesadaran mendalam bahwa Allah lah segala tujuan. Mereka yang hidup dengan 3 keadaan ini tidak akan kehilangan arah, karena setiap langkahnya telah disertai oleh cahaya yang menuntun menuju ridha ilahi. Dan di sanalah perjalanan batin menemukan maknanya, kembali kepada Allah dengan hati yang bersih dan penuh cinta. Maka wahai penempuh jalan, jangan takut memulai. Mulailah dari yang sederhana, memperbaiki niat, memperbanyak zikir, memperdalam ilmu, dan menata adab. Tidak perlu menunggu menjadi suci untuk mendekat kepada Allah, karena justru dengan mendekatlah kita disucikan olehnya. Dan di penghujung perjalanan, semoga Allah memeluk kita dengan rahmatnya dan berkata lembut, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai." Allahumma salli wa sallam wa barak ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Engkaulah tujuan dari setiap langkah yang kami tempuh. Engkaulah cahaya di balik setiap gelapnya perjalanan hati kami. Jika selama ini kami berjalan dengan tertatih, maka tuntunlah kami menujumu dengan lembut. Jadikan setiap letih kami menjadi amal, dan setiap air mata kami menjadi pembersih dosa. Ya Allah, ajarkan kami untuk ikhlas dalam setiap amal, agar kami tidak lagi berbuat demi pujian manusia, tetapi semata karena cinta dan ridha-Mu. Lembutkan hati kami agar mudah menerima kebenaran, dan kuatkan kaki kami di jalan yang Engkau pilihkan, walau terkadang berat dan sunyi. Ya Rob, anugerahkan kepada kami muraqabah yang hidup. Perasaan selalu diawasi oleh-Mu dalam setiap detik kehidupan. Jadikan setiap zikir kami bukan sekadar lafaz di lidah, tetapi denyut hati yang mengingat-Mu dalam diam dan keramaian. Bimbing kami dalam khalwat batin, agar kami mampu menemukan-Mu di tengah dunia yang sibuk ini. Ya Zal Jalali wal Ikram, kuatkan kami untuk terus menapaki jalan suluk menuju ridha-Mu, meski dunia menggoda dengan gemerlapnya, meski hati kadang ingin menyerah, meski air mata tak lagi mampu berbicara. Peluklah kami dengan rahmat-Mu, ya Rob, agar kami tidak tersesat di tengah perjalanan ini. Allahumma ja'alna minal ladzina idza dzakaru tadzakkaru, وإذا ابتلوا صبروا وإذا أنعم عليهم شكروا وجعلنا من عبادك الصالحين الذين تهديهم إلى سبل السلام. Ya Allah, jadikan hidup kami sebagai perjalanan menuju-Mu dan jadikan kematian kami sebagai pertemuan yang indah dengan-Mu. Ampuni dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, para guru kami, dan semua yang kami cintai di jalan-Mu. Terimalah setiap langkah, setiap zikir, setiap sujud kami sebagai tanda cinta yang tulus untuk-Mu. Allahumma salli wa sallam ala Sayyidina Muhammad, nur al-qulubi wa dawaiha, wa afiyat al-abdani wa shifaiha, wa nur al-absari wa diyaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas keikhlasan-Mu mendengarkan, atas waktu yang Kau sisihkan untuk merenung, dan atas niat yang tulus untuk memperbaiki diri. Semoga Allah menjadikan kita semua, termasuk golongan hamba-hambanya yang istiqamah, yang terus mencarinya di setiap detik kehidupan. Karena sejatinya, suluk bukan hanya tentang perjalanan para sufi, tetapi tentang bagaimana setiap dari kita belajar menjadi hamba yang lebih mengenal Tuhannya. Terima kasih telah menyertai perjalanan ini hingga akhir. Mari terus berjalan dengan hati yang lembut, menyebut nama Allah dengan cinta, dan menjalani hidup dengan makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.